tinggal di Hong Kong. Pertama adalah kita harus bersatu dan bekerja sama. Kita semua yang berada di Hong Kong merupakan kumpulan warga dari seluruh penjuru kepulauan Nusantara aneka ragam identitas. Bila ada semangat Sumpah Pemuda, semuanya datang kemari dan membawa energi positif yang menyatukan persamaan dan menjauhkan perbedaan. Ya, kita semua di Hong Kong memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun itu semua dapat kita hadapi dan kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama. Terutama di masa pandemi COVID ini yang masih melanda kita semua, yang tentu saja membutuhkan kerjasama dan gotong royong serta solidaritas di antara kita semua. Mayoritas warga negara Indonesia di Hong Kong adalah pekerja migran ya, di sektor rumah tangga. Namun banyak warga kita juga yang bekerja di sektor-sektor lainnya, di bidang profesional lainnya yang cukup banyak. Warga kita tercatat di tahun 2021 ada kurang lebih 157.800 warga negara Indonesia. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat situasi pandemi COVID yang cukup berpengaruh kepada kehadiran warga kita di Hong Kong ini. Selain bekerja, teman-teman PNI kita aktif juga berorganisasi, berkomunitas, kuliah di berbagai kegiatan positif lainnya. Ini semua menandakan beragamnya peran masing-masing, namun pada dasarnya menuju satu tujuan yang sama, yaitu meraih keberhasilan dan kesejahteraan, sehingga kita semua dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan keluarga kita khususnya yang selalu menanti kehadiran kita di kampung halaman kita. Banyak sumbangsi dan peran pekerja migran Indonesia di Hong Kong bagi Indonesia. Yang saya sebutkan salah satunya adalah di bidang diplomasi yang turut mendukung program perlindungan warga. Bapak Ibu sekalian merupakan wajah Indonesia. Ya. KJRI tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman semua. Keberadaan Bapak Ibu sekalian merupakan wajah dari Indonesia. Untuk itu saya terima kasih kepada semua pekerja migran kita dan juga organisasi masyarakat yang telah bersama-sama menunjukkan kepatuhan kita ya, terhadap aturan-aturan yang di Hong Kong, sehingga kita semua dapat bekerja dengan baik. Di bidang ekonomi, teman-teman semua adalah penggerak roda ekonomi perekonomian Indonesia. Hingga aspek sosial lainnya, di mana banyak PMI yang berhasil memanfaatkan keberadaan selama di Hong Kong untuk mengembangkan kapasitas diri. Dan demikian pula dengan KJRI. Dari seperti saya sampaikan, KJRI mengambil peran dan tanggung jawab dalam seluruh tugasnya dalam merawat dan menjaga keindonesiaan di Hong Kong ini. Utamanya adalah mewujudkan pelindungan warga secara maksimal dan menjembatani setiap upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi warga negara Indonesia di Hong Kong. Semangat persatuan dan kerjasama juga akan membawa kita pada sikap saling melengkapi dan mengingatkan serta menjauhkan kita dari sikap saling menjatuhkan. Alhamdulillah sudah banyak capaian pelindungan warga di Hong Kong ini yang saya yakin bukan karena kerja KJRI semata, tapi berkat partisipasi seluruh warga kita ya, baik yang tergabung dalam organisasi merupakan nilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bekal kiranya selalu tanamkan sikap berani bertanggung jawab dalam melangkah bekerja. Milikilah sasaran kerja yang jelas. Sumber daya manusia menuju Indonesia maju. Ya, silakan Pak Bernard untuk memberikan sharing kepada kami. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya menikmati apa yang dilakukan oleh senior kami Bapak Ustadz. Terima kasih Bapak, sangat menyegarkan dan relevan dan sangat apa adanya ya untuk menyadari keberadaan kekinian kita. Ya, saya diberikan WhatsApp undangan dari Ibu Fani untuk berbicara tentang bagaimana kita ini di tanah perantauan yang membangun persaudaraan, menyapa dan tetap kita harus mengangkat ya harkat derajat martabat Indonesia dan tetap mengenali satu sama lain. Ya, Bapak Ibu saudari, mungkin saya mau bagikan 3 hal saja. Yang pertama adalah think globally, act locally, and renew daily. Jadi pertama berpikir secara global, kemudian apa yang kita lakukan dalam konteks lokal di mana kita berada, dan yang ketiga adalah apa yang kita perlu lakukan dalam prioritas kita masing-masing sehari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali ketika kita merantau atau katakanlah kita ke negara tempatan atau katakanlah migrasi atau cross culture ke negara yang lain, kita tentu butuh waktu masa-masa di mana kita penyesuaian, ya, konsolidasi, mobilisasi. Sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena yang hadir di sini adalah teman-teman semuanya dari komunitas, dan saya paham sekali dedikasi dari teman-teman semuanya di sini. Tetapi izinkan saya untuk sedikit sharing, berbagi tentang bagaimana sih kondisi PMI kita yang ada di Hong Kong. Tema yang diberikan oleh Bu Elvan kepada saya yaitu PMI Kuat, Indonesia Hebat. Mungkin yang pertama kali akan kita lakukan di sini, di sesi sore hari ini adalah kita menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sebetulnya PMI itu tidak kuat, tetapi dipaksa untuk kuat. Setuju? Kita semuanya menyetujui bahwa seorang PMI ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang PMI, calon PMI, mereka dipaksa untuk kuat. Karena apa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk menjadi seorang PMI itu sudah ada. Seperti video tadi yang ditampilkan di awal, bahwa ada masalah dengan kondisi keluarga, konflik keluarga, keuangan, terutama faktor ekonomi. Kemudian juga banyak sekali kita jumpai di daerah tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai untuk kita semuanya. Pengangguran di mana-mana, ini ada masalah. Pemalsuan identitas ini kita nanti akan terjerat dengan kasus pemalsuan data dan sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor ini yang kemudian memaksa kita yang awalnya tidak kuat harus menjadi kuat. Masalah selanjutnya akan muncul, yaitu ketika kita sudah sampai di tempat bekerja kita, bertemu dengan majikan kita harus beradaptasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan majikan, dengan adat budayanya, dengan sifat dan perilaku. Dan saya rasa ini yang membuat teman-teman kita yang tidak memiliki kekuatan mental secara baik akan semakin down. Dibentak sedikit langsung ya, ada yang mau beri kontrak dan sebagainya. Nah, inilah faktor-faktor yang sebetulnya dari awal sudah ada, ditambah dengan begitu banyak faktor dari luar, kemudian ditambah lagi dengan faktor yang terjadi di lingkungan pekerjaan yang memaksa kita untuk fighting, untuk kuat. Tetapi masalahnya kemudian adalah bahwa teman-teman kita tidak semuanya sekuat kita. Sedangkan kita yang ada di sini adalah teman-teman PMI yang kuat. Tetapi dalam tanda kutip di luar sana masih banyak sekali teman-teman kita yang tidak sekuat kita. Dan ini adalah tugas kita bersama. Teman-teman di sini adalah semuanya leader dari komunitasnya masing-masing. Dan kita memiliki tugas yang sangat besar sekali untuk merangkul atau mengajak atau membersamai semua teman-teman yang ada di luar yang
tidak sekuat kita. Setuju ya teman-teman ya? Ya, sekarang begini, faktor dari akibat dari semua faktor-faktor baik internal, eksternal dan sebagainya itu akan membuat teman-teman kita sesama PMI yang tidak memiliki kekuatan mental akan semakin down. Mereka akan lebih suka menyendiri, ya dari sisi psikisnya ya, lebih suka menyendiri. Kemudian bekerjanya menjadi tidak fokus, sering melamun, tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara atau speak up atau sekedar curhat ke teman-teman. Karena mereka berpikir, saya paling susah, saya paling sedih, saya paling sengsara. Tidak ada yang bisa membantu saya. Tidak ada yang mau benar-benar merewangi persoalanku gitu ya. Jadi mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk diam, menyimpan sendiri. Kita mengenal istilah diam itu adalah emas. Tetapi di konteks kita sebagai seorang PMI, pemahaman seperti itu tidak bisa kita pakai. Ya, betul ya teman-teman, setuju ya? Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa persoalan itu akan selesai dengan diam. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah ayo kita sampaikan ke teman-teman di luar, bicaralah kalian, speak up. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti kemana saya harus bicara, kemana saya harus mengadu, pada siapa saya mau cerita. Saya cerita sama dia nanti disampaikan ke orang lain. Saya cerita sama si dia nanti di-up di Facebook, ya kan? Nah, inilah kita mesti tahu kemana kita harus bicara. Yakinkan ke teman-teman kita yang bermasalah, kamu harus bicara. Dia tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat kita selesai persoalannya, tidak akan menemukan solusi, dan juga akan semakin menambah persoalan-persoalan psikis yang lainnya. Jadi bicaralah, carilah teman yang benar-benar bisa dipercaya, atau carilah komunitas, organisasi teman-teman PMI yang bisa untuk diajak berbicara dan mencari solusi. Persoalan yang sering sampai kepada saya adalah teman-teman ini tidak tahu kemana harus pergi. Sementara di sini, di Hongkong ini sebetulnya kita memiliki lebih banyak keunggulan atau keuntungan dibanding teman-teman PMI dari negara penempatan yang lain. Karena di Hongkong ini kita diberikan kebebasan ya untuk berorganisasi, berkumpul, berserikat. Kita diberikan kebebasan untuk itu. Selain itu di Hongkong juga banyak sekali organisasi-organisasi PKI, PMI atau juga NGO yang bisa membantu setiap persoalan yang kita hadapi. Dan jangan lupa, kita di sini memiliki orang tua. Ada KJRI. Nanti saya takut kalau ke KJRI tapi nggak bantuin saya, nggak berani ke saya. Nggak berani membantu saya, kemudian saya nggak berani ke sana, gitu ya. Nah, inilah pentingnya teman-teman di sini untuk bisa membantu teman-teman sebagai penyambung atau sebagai pencari jalan tengah ya. Mungkin kalau yang tidak memiliki keberanian itu bisa dibantu untuk diarahkan, didampingi. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa sampai di sisi penguatan mental itu, yang sering teman-teman lupakan adalah tujuan awal kita pergi bekerja ke luar negeri. Saya sudah enak di sini, sudah nyaman. Akhirnya lupa kebablasan, ya kan? Lupa tujuan awal kita pergi ke luar negeri untuk apa? Mencari masa depan. Nah, kita posisi sekarang sudah ada di comfort zone, di zona nyaman. Masih ingatkah dengan itu? Masih. Ya. Jadi ketika mental kita sudah kuat, kita sudah bisa berorganisasi, kita sudah bisa berinteraksi dengan banyak orang, kita harus kembalikan ke diri kita sendiri. Ingat tujuan, buat roadmap, ya, buat estimasi. Oh, saya harus pulang tahun ini. Oh, saya harus pulang tunggu setelah selesaikan target saya. Target saya apa? Nah ini, target setiap orang itu tidak sama. Jadi
Jangan pernah teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Oh, itu dia kerja cuma 2 tahun sudah bisa pulang tuh, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Nanti ujungnya seperti yang Ustadz Momin bilang tadi ya, iri ya kan. Jadi jangan seperti itu, karena kita harus bisa pastikan, kita yakinkan bahwa target setiap orang itu tidak sama. Yang pastinya kita harus bisa bikin target untuk diri kita sendiri, buat roadmap, buat tujuannya, estimasi nih kapan saya pulang. Kemudian selesaikan target itu dan benar-benar kita laksanakan pulang. Terus ada pertanyaan lagi, nanti di Indonesia ngapain Mbak Judi? Ya kan? Ngapain di Indonesia? Nggak ada kerjaan di Indonesia, makanya kan kita balik nih ke Hong Kong. Kita kerja di luar negeri karena nggak ada pekerjaan di Indonesia. Ya kita jangan cari pekerjaan, kita buat pekerjaan. Yes. Saya katakan Indonesia, mohon maaf nih Pak Banjen ya, Indonesia ini memang tidak sebaik Hong Kong karena di Indonesia mengenal yang namanya diskriminasi pekerjaan. Mohon maaf Pak, kita mengenal diskriminasi pekerjaan. Contoh, di lowongan pekerjaan dibutuhkan wanita single. Nah, single aja yang repot ya, yang single bagaimana? Benar kan? Ada lagi penampilan menarik, nah yang kayak saya bagaimana? Benar nggak? Ada lagi usia maksimal 28 tahun. Nah, saya overload dong. Ya kan? Ini saya katakan Indonesia memang tidak seperti Hong Kong karena Hong Kong tidak mengenal diskriminasi seperti itu ya. Tetapi mau bagaimanapun itu rumah kita, ya kan? Kita udah nggak masuk nih kategori kalau kita sekedar cari pekerjaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah menciptakan pekerjaan. Caranya bagaimana Pak Juni? Orang di Indonesia kan mikirnya mau TKW bisa apa gitu kan? Ya, TKW bisa apa? Yang dilihat itu yang pada TikTok aja, yang pada goyang-goyang gitu ya. Ya, makanya inilah tujuan kita. Inilah yang harus kita sampaikan ke dunia luar, terutama ke masyarakat kita sendiri. Justru sebetulnya yang harus kita sampaikan ke masyarakat kita sendiri bahwa kita juga bisa menjadi seorang PMI yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang kredibel. Kita pulang ke Indonesia, wah si A bisa pulang ke Indonesia ya, ternyata dia di luar negeri sekarang jadi beda ya, lebih pede, lebih bisa begini begitu ya. Itu salah satu syarat ya untuk kita bisa kembali ke Indonesia menjadi pribadi yang berbeda. Kita berangkat sebagai orang yang dipaksa kuat, kita kembali harus benar-benar menjadi orang yang kuat. Caranya bagaimana? Saya kembali lagi sampaikan, kita PMI Hong Kong benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Di sini kita diberikan kebebasan untuk belajar banyak hal dan semuanya gratis. Teman-teman bisa untuk meningkatkan kreativitas, ya inovasi, kemudian SDM-nya bisa ditingkatkan, kualitas dirinya ditingkatkan sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Di sini saya lihat ada beberapa komunitas ya dari kelompok belajar binaan Mandiri Sahabatku. Bisa tunjuk tangan? Ya, itulah. Teman-teman bisa belajar di sana gratis. Apa aja sih pelajari di sana? Itu banyak sekali, dari mulai peningkatan skill. Teman-teman bisa belajar make up, bisa belajar menjahit, bisa belajar keterampilan, semuanya bisa. Dan semua itu gratis. Yang akan kalau kita sesuaikan dengan passion kita, mohon diingat, ketika kita belajar sesuatu, pastikan itu adalah sesuai dengan passion kita. Passion itu apa sih? Minat ya. Minat kita. Kalau kita belajar apapun tanpa minat, tanpa diiringi dengan minat, saya rasa tidak akan berhasil. Tetapi kalau teman-teman belajar sesuatu cukup satu saja, tetapi itu adalah minat kita, passion kita, tekuni, saya yakin insya Allah teman-teman bisa akan sukses. Ketika kita bisa meningkatkan skill kita, belajar di kelompok belajar atau dimanapun teman-teman merasa nyaman, biasanya kan faktor pertemanan nih. Aku mau belajar di sana tuh ada temanku di sana. Ya nggak apa-apa, yang penting itu
adalah sesuatu kegiatan yang positif, yang bisa membantu kita upgrade diri. Jadi ketika kita pulang bisa berdiri, berjalan dengan gagah berani, ya, siap untuk bertarung. Dan jangan pernah teman-teman lupakan bahwa networking atau jejaring sosial itu sangat penting sekali. Jadi jangan terlalu fokus belajar hanya khusus di Hong Kong saja. Tetapi ingat, kita juga memiliki rumah, memiliki keluarga yang akan kita pun bersama-sama yang menjadi alasan kita untuk pulang. Jadi kita harus bisa juga meningkatkan networking atau jejaring sosial, jaringan komunikasi yang baik dengan lingkungan kita. Mencoba untuk mulai dari sekarang, saya dari Cilacap, saya coba untuk lebih dekat dengan orang-orang di Cilacap. Saya cari, oh ada begitu banyak pengusaha, ada begitu banyak lapangan usaha yang bisa kita masuki ya. Ya itulah sebagai persiapan, karena gini teman-teman, membuat usaha itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankannya. Ya. Jadi kalau kita bicara PMI yang kuat, itu kuat secara akhlak. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin. Kemudian kuat secara mental, kuat secara finansial, betul. Dan yang terakhir kuat secara budi pekerti. Saya Juni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Juni. Betul sekali ya, terima kasih atas sharingnya. Memang di Hong Kong ini banyak sekali komunitas dan ormas yang terus peduli kepada peningkatan ilmu keterampilan ya, seperti make up ataupun juga teman-teman kita di seni budaya yang terus ya